Batik sebagai bahan sandang banyak digemari oleh orang Indonesia maupun orang mancanegara karena batik memiliki corak warna dan hiasan yang sangat beragam. Corak warna dan hiasan atau gambar yang termuat pada kain batik mengandung nilai seni dan budaya masyarakat Indonesia. Banyak ragam batik yang ada di Indonesia, di antaranya kita kenal batik Pekalongan, batik Yogyakarta, batik Cirebon, dan masih banyak lagi batik dari daerah-daerah di Indonesia. Tahukah kalian bagaimana cara mengenal kain batik? Lalu, bagaimana cara membedakan kain batik dan bukan batik? Ikuti terus ya video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik ya. Hari ini Bu Rizky sedang berada di mana ya kira-kira? Ya, Bu Rizky sedang berada di BBC, Buaran Batik Center. Hari ini Bu Rizky juga ditemenin oleh Bu Faiko loh. Nah, mau apa ya hari ini? Hari ini kita itu mau belajar batik secara mendalam. Halo Bu Faiko, lama sekali. Bu Rizky sudah menunggu loh. Maaf ya. Siapa dulu? Halo anak-anak, selamat pagi. Ayo Bu, Kita mulai sekarang saja. ayo. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Silakan dilihat-lihat Mbak, ini batiknya sangat bagus sekali. Iya Mbak. Oh ya Mbak, boleh tanya nggak Mbak? Iya, silakan boleh. Sebenarnya batik ini dipakai untuk apa saja sih? Oh, biasanya dipakai untuk seragam sekolah, untuk harian, untuk bekerja, dan untuk pesta, Bu. Oh, jadi batik ini tidak hanya untuk bekerja ya Mbak ya? Iya, Bisa untuk untuk segala macam. sehari-hari? Iya. Oh gitu ya. Ini juga modelnya banyak sekali ya Mbak Iya, ya? bagus-bagus. Silakan dilihat, Bu. Anak-anak sudah tahu ya, jadi batik itu tidak hanya untuk bekerja, bisa untuk pesta, bisa untuk ke sekolah, bisa untuk kesehari-hari. Habis ini kita akan belajar batik lebih dalam ya. Simak terus videonya. Oh iya, Bu Rizky. Apa sih ciri-ciri kain batik itu? Ciri-ciri kain batik yang pertama adalah dibuat dengan canting Bu Iko. Kalau kain bukan batik dibuat dengan mesin. Oh, gitu. Terus pembuatannya itu gimana aja? Lama apa sebentar? Pembuatan kain batik, apalagi batik tulis, pembuatannya itu prosesnya lama Bu Iko karena melalui berbagai tahap, bahkan bisa 1 atau 2 minggu. Kalau bukan batik biasanya menggunakan mesin. Nah, itu lebih cepat Bu Iko. Kalau sekali jalan itu bisa 1 meter, 2 meter, bahkan lebih. Itu Bu Iko. Ciri-ciri yang lain Bu Iko tahu nggak? Ciri-ciri yang lain apa ya? Kalau kita lihat Bu Iko, batik ini mempunyai motif yang sama dengan baliknya. Atau bisa kita lihat ya Bu Iko ya, coba kita buka bareng-bareng. Nah, ini contoh ya. Di sini ada motif. Nah, ini ada motif bunga ya. Bisa lihat di sini ada motif bunga. Baliknya pun motif bunga Bu Iko. Oh iya, jadi depan dan belakang motifnya sama. Kalau bukan batik, depan dan belakang itu akan terlihat berbeda. ini bukan batik ya Bu Nah, ya? kebetulan ini tadi ada kaos Bu Iko. Nih bisa dibuat contoh ya. Ini bagian depan, nampak ada gambar ya, anak-anak ya. Nah, tapi di bagian belakang coba kita lihat tidak ada gambar. Nah, karena ini bukan kain, bukan batik. Selain itu, kalau kita cium, aroma kain batik itu khas banget Bu Iko. Khas gimana ya? Khas Pekalongan ya Bu Iko ya. Khas Pekalongan. Ini bau apa sih Bu Rizky? Itu bau lilin malam. Oh, lilin mawar. Ya, jadi nanti lilin malam itu dipanaskan Bu Iko di wajah, habis itu nanti diaplikasikan ke dalam motif yang sudah digambar. Emang
bukan batik baunya apa? Kalau kain bukan batik itu cenderung berbau bahan kimia yang itu sangat menusuk Bu Iko di hidung dan kurang sedap kayak gitu loh ya. Nah tadi itu Bu Iko ciri-ciri kain batik. Sekarang Bu Iko tahu nggak kain selain kain bukan batik itu apa saja? Kain bukan batik itu kain palekat, kain songket, terus kain sablon ya Bu Rizky? Betul Bu Iko. Nah, Bu Iko tahu nggak cara pembuatan kain songket bagaimana? Kain songket itu dibuat dengan mesin tenun dan benangnya itu dengan benang-benang emas ya Bu Rizky? Ya betul sekali dengan mesin tenun ya Bu Iko ya. Tadi apa saja ya kain yang bukan batik? Selanjutnya palekat. Iya betul kain palekat. Kalau kain palekat itu dibuatnya bagaimana Bu Rizky? Kalau kain palekat, proses pembuatannya juga menggunakan mesin ya. Biasanya dalam pabrik-pabrik besar Bu Iko, dalam sehari bisa menghasilkan bermeter-meter. Selanjutnya, kain yang bukan batik itu ada kain bordir Bu Iko. Bu Iko pasti sudah tahu lah kain bordir itu bagaimana. Ya, kain bordir itu cara membuatnya dengan sulaman-sulaman benang. Gitu ya Bu Rizky? Betul, dengan sulaman benang. Hasilnya bagus loh Bu Iko. Ya, biasanya ada motif bunga, ada motif daun. Oh. Selanjutnya apa ya tadi? Yang terakhir kain sablon. Sablon. Kalau sablon itu dibuat dengan cetak saring. Biasanya di kaos-kaos Bu Iko. Oh, jadi begitu ya Bu. Betapa spesialnya kain batik. Iya Bu Iko, makanya kita juga harus bangga loh Bu Iko pakai batik. Nggak boleh malu-malu karena batik itu adalah warisan budaya Indonesia. Nah Bu Iko, hari ini kita juga akan melihat macam-macam batik loh. Macam-macam batik. Emang batik ada macam-macamnya ya Bu? Iya Bu Iko, betul. Batik itu ada macam-macamnya. Dalam materi yang kita pelajari, batik itu ada dua macam, yaitu batik keraton dan batik pesisir. Batik keraton? Iya. Bukannya keraton itu artinya kerajaan? Ya betul Bu Iko, keraton artinya kerajaan. Kalau kerajaan, berarti batik ini berkembangnya di keraton ya Bu? Betul. Terus yang memakai dari keluarga keraton? Ya betul Bu Iko. Motifnya bagaimana? Motifnya terikat dengan budaya. Kalau batik keraton, warnanya coklat Bu Iko atau soga. Soga. Oh, soga itu artinya coklat ya Bu? Iya betul, soga itu artinya coklat. Ini dia Bu Rizky juga bawa Bu Iko contoh batik keraton. Coba Bu Iko lihat. Terus yang kedua batik apa Bu Rizky? Yang kedua adalah batik pesisir. Sudah tahu belum Bu Iko? Pesisir. Pesisir itu bukannya daerah pinggir laut ya? Ya, pesisir itu pinggir laut atau pantai. Artinya bisa kita lihat ya, anak-anak. Ini ada contoh batik pesisir berwarna cerah. Nah, motifnya juga tidak terikat budaya. Boleh dipakai siapa saja, dipakai masyarakat luas. Kita sudah punya belum batik yang bermotif pesisir ini? Bu Iko kok punyanya ini? Ini berarti batik keraton ya? Ya betul, Bu Iko sudah bisa ternyata ya. Kalau Bu Rizky yang Bu Rizky pakai ini batik apa kira-kira? Apa anak-anak di rumah? Warnanya cerah, Tidak terikat dengan budaya dan bisa dipakai oleh siapa saja. berarti batik Pesisir. Oh, benar ya. Oh, Bu Iko sudah tahu belum? Berarti Pekalongan itu masuknya batik pesisir atau batik keraton? pesisir ya? Betul ya. Katolonya udah tahu belum Bu Iko? Jelamprang. Oh iya, Ya betul. jelamprang. Ternyata Bu Iko sudah tahu ya batik jelamprang. Batik jelamprang itu warnanya cerah ya, warnanya cerah. Terus unsurnya? Kalau unsurnya sendiri itu nanti ada lingkaran, nanti ada garis-garis di bawah ya. Untuk pusatnya ada nggak Bu? Gimana? Ada dong. Pusat batik jelamprang sendiri anak-anak yaitu di daerah Kerapiak. Tahu Kerapiak enggak? Kerapiak Pekalongan ya. Nah, nanti kalau tidak tahu bisa tanya sama ibunya. Bu, Kerapiak itu mana ya? Nah, kapan-kapan nanti bisa kita
Iko ke sana. Oh, ternyata batik itu banyak ya Bu yang belum kita tahu. Ya betul Bu Iko. Seperti yang materi hari ini yaitu ada dua motif ya, yaitu batik keraton dan batik pesisir. Dan juga ada motif batik yang khas Pekalongan yaitu batik Jamprang. Kita harus belajar lebih banyak lagi mengenai batik sebagai warisan budaya Indonesia. Jangan lupa ya, selalu belajar di rumah dan tunggu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.